Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umay di channel di Cerita Lilis Goha. Gimana kabarnya teman-teman Umay? Insya Allah sehat, panjang umur, serta berlimpah rezeki dan tidak kurang suatu apapun. Selamat malam, selamat menikmati hawa dingin sini Dubai. Oke, dan Umay juga ditemenin sama minuman ini. Jadi ini minuman teh, minuman hangat dari jeruk nipis, terus jahe, terus kunyit, dan dikasih madu. Tapi dikasih madunya kalau misalnya udah jangan dikasih madu lagi panas-panas airnya. Jadi dikasih madu ntar kalau misalnya ininya udah hangat gitu baru dikasih madu. Dan ini teh bagus gitu. Apalagi sekarang kan di sini di Dubai itu sebenarnya si kakang corona kan Umay udah cerita di video sebelumnya. Jadi sebenarnya udah pergi, udah mendingan di Dubai itu, tapi sekarang ternyata si kakang coronanya balik lagi gitu. Jadi kita harus ikhtiar lagi dengan minuman kayak gini, terus minum vitamin C, vitamin D gitu. Terus kalau misalnya keluar jangan lupa masker, dan udah pasti kalau masker mah ya, karena kalau kita misalnya keluar apalagi ke mall, kalau kita nggak pakai masker kan pasti didenda. Dan jangan lupa sanitizer, terus cuci tangan udah pasti ya kita berapa kali, karena kan apalagi kita seorang muslim gitu kan sering wudhu gitu, dan non muslim juga udah pasti sering cuci tangan, nggak cuman orang muslim aja. Nah kalau misalnya kita udah ikhtiar, udah berusaha, nah baru kita tawakal Allah. Jadi jangan tawakal Allah baru berusaha. Jadi berusaha dulu, ikhtiar dulu, baru kita tawakal Allah. Jadi serahkan sama Allah. Kita udah berikhtiar, kita udah berusaha, tapi kalau misalnya Allah berkehendak lain, ya kita sebagai hambanya hanya bersabar dan bertawakal dan ikhlas. Oke, jadi di video kali ini Umay mau nerusin cerita yang pertama Umay kerja ke luar negeri. Jadi pertama banget, baru banget, masih non banget. Oke, jadi alhamdulillah akhirnya penantian Umay 3 bulan di PT, akhirnya Umay bisa terbang untuk berangkat kerja ke luar negeri. Jadi itu tuh hari penantian yang ditunggu-tunggu banget ya sama Umay, sama teman-teman Umay gitu. Dan akhirnya alhamdulillah kita terbang, dan kenangannya di kapal terbang itu Umay mah kamar mandi ya. Kalau teman Umay yang lain Umay lupa. Tapi kalau Umay kenangannya di kapal terbang itu kamar mandi. Jadi mau masuk kamar mandi itu nggak bisa buka pintu kamar mandi, dan keluar pun nggak bisa buka pintu kamar mandi. Dan kenangan itu sampai sekarang kalau misalnya Umay mau cuti itu terkadang Umay lupa gitu gimana nih mau masuk kamar mandi, dan terkadang juga gimana nih keluar dari kamar mandi gitu. Alhamdulillah akhirnya Umay nyampe ke Arab Saudi, dan pertama Umay kerja di Arab Saudi itu di Jeddah. Nah waktu itu Umay lupa, Umay itu ke agent dulu apa langsung dijemput di airport ya. Umay lupa kalau yang pertama mah gitu, tapi kalau yang kedua ketiga mah Umay kerja di luar negeri lewat ke agent dulu, lalu diambil sama majikan ke agent. Dan kalau waktu pertama banget Umay lupa, tapi waktu itu dijemput di airport sama majikan perempuan dan majikan laki. Nah dan pas udah keluar dari airport Umay langsung ada yang bawa orang Indonesia kayaknya. Nah terus dianterin ke majikan, katanya ini pembantu kamu. Nah terus kata beliau yang nganterin, katanya ini majikan kamu yang laki, ini majikan perempuan. Jadi Umay itu takut, kaget banget gitu ngelihat majikan Umay itu kan masya Allah jenggotnya itu panjang banget. Terus majikan Umay yang perempuan tuh tinggi, terus pakai cadar. Nah pakai cadarnya itu jadi nggak kelihatan si mata itu. Jadi ini ditutup, nah terus ada tutupnya lagi gitu, jadi nggak kelihatan si mata itu. Nah dan Umay itu takutnya kan dulu waktu di kampung Umay kan kagak tahu yang namanya pakai cadar itu kan jarang nonton TV juga. Kalau saudara Umay sering nonton TV di tetangga, kalau Umay mah enggak. Dan orang jenggotan juga sering lihat, cuman nggak panjang gitu. Jadi takut banget gitu. Dan dulu mah kan nggak tahu yang namanya sosial media gitu, HP aja kagak tahu, kagak punya gitu, makanya jadi kagak tahu. Jadi kalau sekarang mah kan udah biasa kalau ngelihat orang yang jenggotnya panjang, yang cadaran dikit aja kan masya Allah udah banyak
orang yang cadaran gitu. Dan pas yang nganterin Umay ke majikan itu udah pergi, Umay teh ini apa namanya bingung gitu, tas Umay belum ada di tangan gitu. Nah terus Umay mau ngomong juga kagak bisa kan, masih non, jadi belum bisa bahasa Arab gitu. Jadi Umay teh pakai isyarat gitu tangan. Jadi tas Umay belum ada di tangan gitu, belum dibawa, belum diambil gitu. Nah terus kata majikan perempuan itu, kalau Umay sekarang udah ngerti ya, katanya jangan takut, hanya nanti diambilin sama majikan laki gitu. Nah ya udah, Umay masuk ke dalam mobil, nunggu di parkingan majikan laki. Nah masuk ke dalam gitu nyari tas Umay, dan setelah setelah nemu tas Umay, lalu pulang ke rumah. Dan waktu itu nyampe rumah itu kalau Umay nggak salah ya malam jam 10-an gitu. Jadi anak-anak juga udah pada tidur, dan waktu itu ada yang nemenin apa namanya ya, naninya gitu. Jadi waktu itu orang Ethiopia gitu kan masalah mah. Nah setelah Umay masuk rumah, disuruh mandi sama majikan, ganti baju katanya. Terus beliau nawarin makanan pakai ngomong pakai isyarat gitu, mau makan nggak? Katanya enggak, kata Umay teh nggak mau makan. Ya udah katanya disuruh tidur sama anak-anak. Jadi pas Umay kerja yang di Arab Saudi sih, yang pertama banget kerja itu nggak ada kamar mandi buat pembantu itu. Jadi Umay tidur tuh barengan sama anak-anak. Dan rumah yang pertama banget Umay datang mah kecil gitu. Jadi cuman kamar mandi ada 2, terus ruang tamu perempuan, ruang tamu laki-laki, karena kan di Saudi mah ruang tamu laki-laki dan ruang tamu perempuan itu misah gitu. Nah terus kamar majikan kecil, udah gitu. Dapur nggak besar gitu. Nah pas Umay udah berapa bulan, 5 bulanan kali ya, 6 bulanan, nah pindah ke apartemen yang besar, tapi tetap nggak ada kamar buat pembantu gitu. Jadi tetap Umay tidur barengan sama anak-anak. Dan pas Umay bangun paginya itu subuh gitu. Nah kalau di sana kan anak-anak bangun, misalnya Umay bangun jam 4-an atau jam 4 lebihan gitu, dibangun sama majikan perempuan, katanya sembahyang gitu. Nah terus ntar anak-anak bangun sembahyang barengan subuh. Kalau majikan laki mah udah berangkat ke masjid ya, sholat subuhnya di masjid. Nah kalau kita sholatnya barengan sama manggilnya Umay dulu bukan madam ya, sama majikan perempuan itu manggilnya Umi, barengan sama Cik Umi. Jadi sembahyang bareng-bareng gitu, berjamaah. Nah kalau Umay disuruh tidur lagi, tapi kan kagak bisa tidur lagi. Jadi ya udah merem-merem melek gitu. Nah kalau anak-anak mah tidur lagi. Terus sebelum sesudah sholat itu, sesudah sembahyang, Umay dikenalin sama anak-anaknya gitu. Dan tetap aja nggak tahu bahasanya gitu, soalnya kan belum ngerti bahasa Arabnya. Dan anak-anak tuh kalau misalnya hari libur sekolah itu, kalau misalnya tidur lagi tuh bangunnya bangunnya itu siang gitu, misalnya jam 8 jam 9 kalau habis sholat subuh itu. Nah kalau misalnya ada sekolahan mah nggak tidur lagi gitu, jadi langsung pada salin baju, terus nunggu bus jemputan datang gitu. Jadi kalau misalnya sekolahan mah nggak tidur lagi gitu. Kalau misalnya hari libur tidur lagi, ntar bangun jam 9 jam 10 pagi. Jangan mungkin juga kalau malam mah. Dan yang kerja di rumah majikan itu udah keluar, pindah majikan gitu. Jadi kalau Umay udah ngerti mah sekarang, jadi pisahnya itu bukan pisah majikan, jadi pisahnya atas nama dia gitu. Makanya dia kerjanya keluar masuk gitu, jadi kan bebas kalau pisah sendiri mah gitu. Kalau misalnya nggak suka, nggak cocok sama majikan, ya udah keluar gitu. Tapi itu mah keluar bukan karena cocok, tapi emang udah udah rapi mungkin kontraknya, jadi nggak ada istilah berantem apa gimana gitu. Tapi beliau pingin keluar aja, pingin nyari suasana baru mungkin, makanya majikan ngambil pembantu baru, yaitu Umay gitu. Nah dan pas Umay datang ke sana itu, pokoknya
pas 1 bulan mungkin. Nah langsung datang apa sih namanya bulan puasa Ramadan. Nah dan di bulan puasa itu pokoknya masya Allah ya, emang benar kata apa sih waktu kita PAP-an itu, jadi nasihat di PAP-an itu emang benar. Jadi pekerjaan di sana tuh masya Allah banget. Pokoknya di bulan puasa itu Umay sih belum bisa masak ya, jadi nggak masak, cuman cuci-cuci aja gitu. Tapi masya Allah cuciannya itu dapur aja kagak ada tempat gitu buat nyimpen piring, saking udah kecil dapurnya. Ya nggak kecil-kecil juga sih, cuman karena apa sih alat-alat dapur yang ada di dalam lemari itu keluar semua. Pokoknya dari gelas yang gede, gelas yang kecil, piring kecil, piring gede, pokoknya kayak kasur-kasur pokoknya keluar semua. Karena kan kalau orang sana kan keluarganya besar gitu, jadi kalau misalnya kumpul itu gitu masya Allah banyak banget gitu. Dan makan itu kayaknya dari pertama buka puasa itu nggak berhenti makan gitu, habis teh manis, habis kopi, habis jus, habis apa pokoknya mah. Makanya banyak cucian gitu. Jadi mungkin berhenti tuh pas tarawihan, pas sholat maghrib mungkin berhentinya. Tapi kalau misalnya udah sholat maghrib, udah tarawihan mah udah makan-makan lagi gitu. Dan Umay itu kalau misalnya bersih-bersih itu sampai waktu bulan puasa mah ya sampai jam apa namanya jam 7 baru tidur, jam 8 pagi baru tidur kalau misalnya udah beres pekerjaan gitu di dapur. Ya kalau kata majikan masih katanya nggak apa-apa, jangan ini, besok aja lagi katanya gitu. Tapi kan Umay kagak enak gitu di dapur berantakan, terus takut anak-anak masuk dapur nginjak piring apa gelas gimana gitu. Karena kan di atas ini tuh, di atas apa namanya ya, yang di dapur itu ada tempat penyimpanan apa namanya ya, pokoknya penyimpanan segala macam gitu, nggak ada tempat gitu. Jadi udah disimpan di bawah gitu cuciannya gitu. Nah dan apa namanya kenangan bulan pas Umay apa sih bulan puasa Ramadan pertama di Arab Saudi itu, kenangannya itu Umay itu dikasih apa namanya ya, kalau di Arab itu laban itu kayak yogurt tapi yang cairnya gitu. Nah dikirain Umay teh susu gitu. Pas Umay cicipin rasanya itu asin, apa sih kecut gitu. Kata Umay dalam hati, ya Allah majikan tega banget gitu ngasih Umay susu basi gitu. Nah terus nggak kerasakan Umay nangis, udah jauh dari keluarga Umay dikasih susu basi gitu. Nah apa sih kejem banget kata Umay majikan, apa benar ini majikan kagak baik gitu. Jadi takut apa yang diomongin di apa sama teman-teman itu, majikan di sana mah gini, jadi takut gitu. Nah terus majikan datang mau ngasih korma sama apa namanya itu sama apa namanya yogurt gitu. Nah pas Umay cicipin yogurtnya kok sama asem gitu. Nah terus majikan ngelihat Umay nangis kan, kata beliau, kalau Umay udah ngerti ya sekarang mah udah tahu bahasa Arab, katanya kamu kenapa nangis, katanya jangan nangis, terus dielus-elus gitu pundak Umay itu, katanya jangan nangis, katanya aku tahu kamu sedih katanya karena jauh dari keluarga, tapi jangan takut, anggap aja katanya Umi sama babah itu katanya apa sih anak-anak keluarga kamu katanya gitu, anak-anak beliau. Padahal mah Umay bukan nangis karena masalah itu, kalau itu mah kan udah tekad ya Umay mau kerja gitu, udah pasti jauh dari keluarga. Cuman yang sedihnya itu tentang susu itu laban gitu kok dikasih basi gitu. Nah pas suatu hari Umay itu buka bersama di apa namanya di ibunya majikan perempuan gitu, makan bersama di sana, apa sih namanya buka bersama di sana. Nah dan di sana itu di rumahnya si nenek itu ada orang Indonesia juga namanya Nur. Nah terus ada juga di adiknya majikan perempuan, beliau orang NTB tapi nggak tahu, lupa namanya. Nah kalau yang Nur itu orang Jawa beliau itu. Nah pas mau buka puasa dikasih itu juga sama yogurt sama korma, terus itu laban yang Umay kira susu. Nah kalau teman Umay yang 2 itu kan langsung diminum. Nah terus Umay nyicipin, kata Umay ini mah insya Allah kagak basi gitu. Pas dicicipin sama juga, kata Umay kok kalian minum susu basi, katanya. Kamu katanya bukan susu basi, ini teh laban namanya, katanya gitu. Ini laban jadi kayak yogurt katanya. Kata Umay teh yogurt sama ini juga sama rasanya asem gitu. Ya udah akhirnya Umay kagak minum apa sih laban sama makan yogurt itu. Dan sampai sekarang itu tuh Umay nggak suka yogurt, nggak suka apa sih namanya laban
Dan Umay di apa sih di majikan itu Umay 2 tahun 3 bulan. Nah, dan apa namanya, Umay itu nyuci, bersih-bersih segala macem, pokoknya Umay yang pegang setelah Umay bisa gitu. Dan apa namanya ya, walaupun majikan Umay gak kerja, tapi tetap segala macam Umay yang pegang, karena kan beliau kalau misalnya beliau bangun barengan sama Umay misalnya jam 4 lebih atau jam 4-an gitu. Nah, terus kalau misalnya anak udah berangkat sekolah, kan anak-anak berangkat sekolah jam 6 atau jam 6 lebih. Nah, terus barengan sama suaminya. Nah, kalau misalnya anak-anak udah pergi sekolah, terus suaminya udah pergi kerja, jadi beliau tidur lagi gitu. Nah, jadi Umay gitu yang apa namanya, kan masih ada yang kecil waktu itu, siapa sih yang nomor 5 itu si Anusi gitu. Nah, jadi beliau mah kan masih belum sekolah, dan waktu Umay datang itu baru umur 3 tahun. Jadi Umay itu ya megang anak-anak, terus apa namanya, bersih-bersih, masak. Kalau Umay udah bisa makan, jadi semuanya diserahin ke Umay. Dan waktu itu pokoknya Umay ingat apa sih namanya ya, selama 5 bulan Umay itu nyuci pakaian tuh pakai tangan gitu. Emang sih di Indonesia juga pakai tangan, cuman kan kalau di Indonesia mah walaupun pakai tangan kan pekerjaan lain ada yang bantuin gitu. Nah, kalau di sini mah kan Umay cuman sendiri gitu, anak-anak masak, nyuci, bersih-bersih, tapi kalau kita ngejalaninnya dengan ikhlas mah nggak kerasa gitu. Nah, terus Umay waktu di Arab Saudi itu gaji itu nggak dipegang sendiri sama Umay. Jadi kalau misalnya Umay mau ngirim gitu, nah baru bilang sama majikan perempuan, nanti majikan perempuan bilang sama majikan laki gitu. Kalau misalnya mau ngirim tuh ada, kalau misalnya udah 5 bulan nih mau ngirim gitu, kirim gitu lewat bank, nanti ininya apa namanya, pengirimannya dikasih ke Umay gitu. Nanti Umay apa namanya ya, nanya gitu ke yang dikirim. Waktu itu Umay ngirim ke sponsor. Nah, kalau nanya itu Umay kan belum tahu yang namanya HP gitu. Nah, kalau misalnya Umay mau ngomong itu nggak di HP majikan perempuan, nggak di HP majikan laki, jadi pergi ke wartel gitu, bayar wartel, jadi ngobrolnya dari wartel. Kalau misalnya nanyain apa namanya, nanyain uang nyampe apa enggaknya gitu. Nah, terus Umay itu selama 2 tahun 3 bulan itu nggak pernah komunikasi sama apa sih nama, sama keluarga gitu. Jadi pernah satu kali ngasih kabar kalau Umay itu udah di Arab Saudi, itu tuh pakai surat gitu. Satu kalinya selama 2 tahun 3 bulan gitu. Dan pas Umay 1 tahun, majikan tuh alhamdulillah dikasih rezeki lagi sama Allah, yaitu hamil lagi. Nah, dan yang ngasih namanya itu Umay, namanya itu Muhannad. Waktu itu kan ada film Turki tuh yang namanya itu Muhannad gitu. Nah, Umay kasih namanya itu. Dan waktu itu pas beliau habis lahiran terus pulang, pas di pintu rumah itu langsung dikasih ke Umay si anaknya itu, katanya Nilis hadiah buat kamu katanya. Ya udah sini kata Umay, walaupun dikasih saya bawa ke Indonesia juga nggak apa-apa. Ih, enak aja katanya, cuman di sini doang katanya. Ya udah akhirnya Umay teh pokoknya ngurus rumah, ngurus ya bayi gitu. Cuman Umay ngurus si Muhanan itu cuma nyampe beliau umur 4 bulan gitu, karena kan Umay udah habis namanya udah pingin pulang, karena waktu itu kan apa namanya, beliau katanya beliau sih sebenarnya nyuruh Umay kerja lagi di situ, cuman karena apa sih namanya, Umay udah capek, terus apa namanya ya, pokoknya capek banget deh gitu, pengen istirahat dulu gitu. Nah, jadi Umay teh di situ selama 2 tahun 3 bulan. Dan apa namanya ya, Masya Allah gitu, pekerjaannya tuh emang berat, cuman kita apa sih ininya dengan ikhlas gitu, ngejalaninnya gitu, jadi ke kitanya juga nggak jadi beban gitu. Dan alhamdulillah majikan Umay baik, apalagi majikan perempuan. Kalau majikan laki sih Umay jarang ketemu ya, soalnya kan beliau nggak apa sih namanya, kalau majikan Umay yang laki ya nggak tahu, kalau majikan laki yang kerja di sana mah yang lain mah gitu. Kalau majikan laki Umay mah nggak pernah istilahnya ketemu muka gitu, jadi kan nggak boleh, katanya haram. Jadi kalau misalnya beliau pingin sesuatu itu, pingin kopi, pingin apa namanya teh manis, jadi Umay di dapur nih, jadi beliau ngetuk pintu apa sih
sambil ditutup gitu pintunya, itu pintu kamar dapurnya itu. Jadi cuman bilang gitu. Nah kalau misalnya Umay udah bikin pun nggak boleh dikasih ke hadapannya, jadi disimpan aja gitu. Nanti misalnya beliau di ruang tamu gitu, nah dulu beliau tutup pintu, nanti Umay itu ngetuk pintu gitu ya, si tehnya atau apa yang beliau minta jadi disimpan di bawah, nanti beliau yang ngambil atau mungkin nyuruh anaknya atau nyuruh istrinya gitu. Dan waktu itu Umay gaji di Arab Saudi itu pas Umay datang itu 6 bulan ya, 6 bulan kalau nggak salah mah. 6 bulan ya Allah, 600 maksud nanti 600 rial di sana tuh. Dan akhirnya alhamdulillah, tadinya beliau nggak mau mulangin Umay, katanya kenapa kamu nggak mau kerja lagi di sini, katanya gitu. Kata Umay udah capek pengen pulang. Pokoknya pas udah 2 tahun 3 bulan kan udah lebih dari kontrak ya, 2 tahun 3 bulan 2 tahun 3 bulan. Nah Umay itu pokoknya mah marung sina ya lamun bahasa Sunda mah, jadi marah-marah gitu, kenapa sih nggak cepet dipulangin, kenapa nggak cepet beli tiket gitu, kenapa. Nah karena Umay marah-marah terus, akhirnya majikan beli tiket dan Umay minta sama beliau, kata Umay nggak mau naik kapal yang berhenti di suatu tempat, katanya. Terus kamu pingin kapal apa, kata Umay teh pingin kapal Garuda, kata Umay teh. Nah alhamdulillah tuh dibeliin kapal Garuda, tapi katanya Lis mahal ya, pokoknya nggak mau naik kapal yang bukan yang berhenti di suatu tempat, jadi pingin langsung ke Indonesia. Dan akhirnya alhamdulillah dibelikan tiket Garuda, dan akhirnya Umay pulkam dan Umay kerja di sana selama 2 tahun 3 bulan. Alhamdulillah majikan Umay baik, yang perempuan yang laki-laki, dan alhamdulillah anak-anaknya juga emang sih bandel-bandel, cuman sebandel-bandelnya masih bisa disiplin gitu, karena kan orang tuanya masya Allah ngedidiknya keras banget gitu, bagus. Pokoknya kalau misalnya beliau ngucapin hal yang di sana kan bahasa binatang udah lumrah ya kayak guguk gitu, kayak terus kuda di sana tuh udah lumrah gitu diucapin itu. Tapi kalau misalnya anak-anak ngucapin itu ke Umay gitu langsung dimarahin sama orang tuanya, katanya kagak boleh, katanya gitu deh. Itu katanya kayak ibu kamu gitu, jadi ngelakuin segalanya buat kamu, katanya gitu. Jadi disiplin banget. Dan alhamdulillah akhirnya Umay sukses 2 tahun 3 bulan. Alhamdulillah bisa bikin rumah buat buat orang tua walaupun kecil, dan bisa belikan adik TV, bisa belikan keluarga bikinin kamar mandi di dalam rumah. Alhamdulillah. Nah itu deh cerita Umay pas pertama banget Umay kerja ke luar negeri. Dan insya Allah bikin video cerita lagi di di video berikutnya gitu. Oke, sampai di sini aja video malam ini. Pokoknya selamat malam. Kalau di Indonesia mah udah mau subuh kali ya, udah jam berapa sekarang. Oke, pokoknya sampai jumpa di video berikutnya, di cerita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.